wabarakatuh. Saya Dea Setiani dengan NIM 12340221820. Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan melakukan role play konseling penyandang masalah sosial yang dimana saya sebagai konselornya dan teman saya sebagai kliennya. Saya akan membahas mengenai permasalahan seseorang yang menggunakan sabu-sabu. Saya akan menceritakan sedikit mengenai permasalahan yang dialami oleh klien saya. Klien saya bernama Nisa. Nisa adalah seorang mahasiswa akhir yang dimana ia lagi sibuk dengan tugas dan skripsinya. Awalnya Nisa merasa bahwa hidupnya baik-baik saja sebelum ia mengenal sabu. Ia merasa tidak ada yang aneh dari dirinya. Ia mengerjakan tugas, membuat skripsi setiap malam. Itu sudah menjadi hal yang biasa baginya. Sampai pada akhirnya, ia menemukan teman-teman yang mengajaknya untuk melakukan hal yang di luar kendalinya atau hal negatif. Kawannya menawarkan sabu. Lalu kawannya mengiming-imingi bahwa menggunakan sabu dapat mengurangi stres, membuat diri kita tahan lama, tahan untuk bergadang untuk membuat skripsi. Awalnya, Nisa merasa aneh untuk menggunakan sabu-sabu. Lama-kelamaan, ia merasa bahwa sabu-sabu dapat membantunya dan membuat dirinya menjadi lebih tenang. Setelah 2 tahun ia menggunakan sabu-sabu, ia merasa bahwa itu tidak membantunya untuk menyelesaikan skripsinya atau menyelesaikan tugasnya. Dengan menggunakan sabu-sabu itu malah membuatnya menjadi malas dan akhirnya skripsinya terbengkalai dan tugas-tugas yang lain juga tidak dikerjakan. Dan dia hampir di-DO dari universitasnya. Orang tua Nisa tahu setelah Nisa sudah berhenti untuk menggunakan sabu-sabu. Dengan itikat baik, orang tua Nisa ingin mengajak Nisa datang ke konseling agar ia mendapatkan bimbingan dan nasihat dari seorang konselor agar Nisa menjadi seorang yang lebih baik lagi dan ia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dari orang tuanya. Di sini saya akan menggunakan metode pendekatan realitas yang dimana metode tersebut sangat cocok untuk Nisa yang ingin keluar dari zona nyaman dan Nisa dapat mencapai masa depannya menjadi lebih baik seperti apa yang dia inginkan sekarang. Dan ia bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik dan tugas-tugas akhirnya dengan baik dan ia bisa melanjutkan hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Halo, selamat pagi Nisa. Ya Bu, selamat pagi juga Bu. Gimana nih kabarnya? Ya, gini aja sih Bu. Oke. Kesini sama siapa tadi? Kebetulan sama orang tua, Sama tapi kan orang tua. konselor sendiri kan Bu. Jadi Oh. orang tua saya nunggu di luar. Iya. Berarti sama orang tua ya? Iya Bu. Ya, oke. Jadi ibu mau tanya, apa sih tujuan Nisa ke konseling itu? Jadi gimana ya Bu? Saya kan sabu Bu. Oh, sabu Pengaruh kawan. pengaruh kawan. Sama kayak sabu. Jadi kesini ya sebenarnya saya nggak mau sih Bu kesini. Saya malu juga kan kesini. Tapi orang tua saya maksa saya kesini gitu. Saya tahu nih orang tua saya baik, tapi kalau hati saya tuh belum sepenuhnya mau kesini karena saya malu Bu gitu. Kenapa harus pakai bantuan orang lain obatnya gitu Bu? Saya nggak mau sebenarnya. Iya. Tapi karena orang tua saya ya saya terpaksa kesini Bu. Oke, berarti kamu pengguna sabu gitu ya? Iya Bu. Kamu kesini karena disuruh orang tua juga. Betul, Bu. Oke, terima kasih karena kamu sudah mau jujur. Oke, jadi tenang aja, kamu di sini nggak akan dihakimi. Di sini saya akan membantu kamu untuk mencapai tujuan kamu. Jadi kamu nggak perlu takut dan nggak perlu merasa nggak enakan atau gimana. Karena saya akan mendengarkan cerita kamu dari awal sampai akhir dan saya akan membantu kamu. Iya, kita mulai dari hal yang sederhana dulu lah ya. Kalau boleh tahu, kenapa kamu menggunakan sabu?
Malah ya Bu, dulu tuh kan saya kan kuliah tuh kan masa-masa yang amat berat juga ya kan Bu. Banyak tugas juga menumpuk. Belum juga di kampus tuh belum lagi ngertiin kawan-kawannya yang itu kan Bu. Jadi di semester 4 saya tuh numpuk kali tugasnya Bu, karena itu kan udah lumayan semester tinggi kan Bu, banyak tugas-tugas juga. Nah di situ saya stres kan Bu, begadang ini, pokoknya segala macam lah Bu. Jadi kesehatan udah menurun gitu. Jumpa kawan saya, disaranin lah Bu saya untuk cobalah produk ini. Tuh saya kan nggak tahu kan Bu, itu apa gitu ya. Udah pakai aja dulu katanya. Awal pakai kayak agak lain rasanya gitu kan Bu, terus lama-lama nyaman, terus baru saya tahu itu sabu Bu. Sebenarnya saya nggak ingin. Berarti kamu nyabu tuh dari pengaruh kawan ya? Iya, awalnya saya nggak tahu itu sabu Bu, tapi sekarang saya kecanduan. Oh, jadi lama-lama kamu kecanduan Iya. gitu ya? Kalau boleh tahu sudah berapa lama kamu menggunakan sabu? Kurang lebih 2 tahun lagi Bu. 2 tahun ya? Oke, cukup lama ya. Iya Bu. Waktu kamu menggunakan sabu tuh apa sih yang kamu rasakan? Kayak beban saya tuh hilang gitu Bu, beban pikiran. Pokoknya kalau stres, saya langsung cari sabu saya gitu Bu. Berarti kamu menggunakan sabu tuh untuk menghilangkan pikiran yang lagi stres gitu ya? Iya. Oke, berarti kamu merasa bahwa sabu-sabu tuh membantu kamu waktu itu ya? Iya Bu. Kalau kita pakai sabu itu pas kita stres tuh hilang aja gitu beban pikiran kita. Oke, kalau boleh tahu apa sih tujuan kamu selanjutnya? Kalau saya kan masih mahasiswa ya Bu, belum tamat. Besar harapan saya untuk menamatkan kuliah saya Bu. Jadi saya pengen kali Bu berhenti kecanduan sabu ini gitu. Tapi saya udah coba juga mandiri sebelumnya, tapi emang susah untuk meninggalkan hal-hal yang kayak gini Bu. Oke, berarti tujuan kamu itu kamu ingin lepas dari hal-hal yang seperti itu ya? Betul Bu, saya ingin lepas, soalnya saya tahu masa depan saya masih panjang ke depannya Bu. Saya nggak mungkin kecewain mama saya. Iya. Saya harus wisuda pokoknya Bu, masih tamat kuliah. Berarti kita harus punya plan ke depannya untuk melakukan hal positif apa yang harus kamu lakukan biar kamu tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Kira-kira hal apa sih yang ingin kamu lakukan agar kamu tuh tidak melakukan hal negatif lagi? Itulah Bu, saya nggak tahu Bu mau ngelakuin apa. Oke, kalau gitu kita akan mencari tujuan yang akan kamu lakukan selanjutnya apa. Kira-kira kamu memiliki hobi apa sih? Saya suka olahraga Bu, suka volley. Suka volley. Oke, selain suka volley, kamu ada suka hal-hal yang lain? Menggambar juga Bu. Oke, menggambar ya. Berarti plan ke depan kamu harus melakukan kegiatan yang kamu suka seperti tadi itu berolahraga, bermain volley kan ya, sama menggambar. Itu juga untuk mengisi waktu kekosongan kamu biar kamu tidak melakukan hal yang negatif lagi. Di sini saya juga akan memantau kamu seberapa jauh kamu melakukannya agar kamu tidak kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kamu tidak akan sendirian, saya akan terus memantau dan saya akan terus membersamai kamu. Oke. Mungkin itu aja yang dapat bisa kita lakukan ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Saya akan melihat gimana perkembangan kamu nantinya. Nanti akan saya hubungi lagi gimana sesi selanjutnya dan kita akan bertemu di sini. Baik Bu. Ya. Baik, itu aja. Terima kasih karena sudah datang ke konseling ini. Terima kasih. Masih kembali Bu. Iya.